teman-teman, welcome to Youth Online Service. Bersyukur dan juga senang sekali ya, walaupun kita di rumah masing-masing, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama melalui Youth Online Service. Aku mau ingetin nih buat teman-teman pemuda, yuk kita join di after service meeting jam 5 sore hari Sabtu, buat teman-teman remaja jam 10 pagi hari Minggu. Dan untuk teman-teman yang mau mengaturkan persembahan bisa melalui QR code di bawah ini ataupun melalui rekening BCA di bawah ini juga. Oke, satu hal lagi buat teman-teman yang punya pergumulan dan ingin didoakan, bisa banget mengisi kotak doa kita, kotak doa online melalui QR code ataupun link di bawah ini. Oke teman-teman, kita akan sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan juga sikap hormat kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita fokus supaya dalam ibadah ini diberikan kelancaran. Untuk itu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth GKI Karawaci. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul di dalam ibadah Youth Online Service pada hari ini. Nah, kita sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapak, terima kasih telah mengumpulkan kami kembali walaupun secara online untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini kami juga boleh semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh merasakan keintiman akan hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini. Dan biarlah Tuhan boleh sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita pada kali ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama bersuka, kita mau sama-sama bersyukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan, mengubahkan hidup kita, menyelamatkan kita. Dan biarlah seperti pada ayat di Mazmur 69 ayat 31 berkata, aku akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari semua kita nyanyikan haleluya, karena Tuhan sungguh tinggi, Dia penebus dan pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus tuh, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus tuh, penebus pembebas kita. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sekali lagi. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus tuh, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari pada saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang hancur, yang tidak luput dari kesalahan.
Kita juga adalah manusia yang rapuh dan tidak bisa menyenangkan Tuhan secara sempurna. Tapi biarlah pada hari ini kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pakailah momen ini untuk merefleksikan kembali perbuatan-perbuatan yang telah kita perbuat. Aku itu di hadapan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Aku tahu Engkau telah membayar hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Oleh karena itu seharusnya aku berbalik kepadamu Tuhan. Karena bagiku Engkau adalah segalanya. Pakai momen ini untuk mengaku. Diam tenang di hadapan Tuhan. Kami minta maaf Tuhan atas kesalahan-kesalahan kami. Kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan. Jadi kami mau berbalik kepadamu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus. Kami mau mendapatkan hati yang baru yang Kau pulihkan. Karena Engkau telah selamatkan kami. Kau telah ubahkan hidup kami. Tuhan, Kaulah segalanya bagiku. Engkau adalah Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang sungguh mengasihiku. Mari kita sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku, kuasa dan di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan kebenaran itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kita katakan sekali, Kaulah segalanya bagiku Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Kami ini milik-Mu, hati kami juga milik-Mu. Biarlah kami mengarahkan hati kami lebih lagi. Kami katakan kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan kau mau mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, mengasihi-Mu, memuliakan. Ngasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa, inilah setiap kami, pribadi-pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pribadi-pribadi yang sama, yang terkadang di dalam perjalanan hidup kami, sebagai orang-orang muda, sebagai para pemuda, para remaja, yang juga masih terkadang berkompromi terhadap dosa. Karena itu Tuhan, ketika saat ini kami boleh datang kepadamu, biarlah kami datang untuk melihat, bercermin kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan. Dan kami percaya di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit daripada orang mati, memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini di dalam Youth Online Service kita boleh bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Losa akan mengajak kita untuk membuka di dalam Mazmur nomor 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat, Losa akan bacakan untuk setiap kita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Satu kali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Teman-teman, hari ini di dalam Youth Online Service kita akan bicara tentang regenerasi hati, seperti itu ya. Ketika kita bicara tentang regenerasi hati, pertanyaan mendasar adalah kenapa harus hati? Kenapa harus hati yang diregenerasikan? Kenapa harus hati di dalam bagian diri manusia, di dalam keberadaan manusia yang harus diregenerasikan? Teman-teman, ada sebuah gambar yang menggambarkan bagaimana hati manusia. Jadi Losa memunculkan dua gambar. Gambar pertama, bagaimana hati manusia yang penuh dengan, ini gambaran yang sudah berpuluh-puluh tahun lalu, yang dibuat yang menggambarkan seperti apa hati manusia itu. Maka hati manusia penuh dengan pencurian, yang digambarkan dengan hewan-hewan di situ.
kemudian penipuan, kekerasan, mata hati gelap, kesombongan, pemberontakan, rakus, kemalasan, kendali iblis. Jadi itulah gambaran hati manusia yang digambarkan berupa hewan-hewan yang dengan segala keangkuhannya, dengan segala ciri khasnya, dengan segala karakteristiknya yang dimasukkan, yang digambarkan di dalam hati manusia. Tetapi kemudian gambar yang kedua bicara tentang hati manusia di mana hewan-hewan itu sudah keluar dari hati manusia dan di dalam hati manusia ada firman Tuhan di situ. Ada Allah Roh Kudus di situ, ada Kristus di situ. Hati manusia yang sudah dibaharui, diregenerasi oleh Tuhan. Teman-teman, ketika kita bicara tentang hati, maka kita bicara tentang keinginan. Ketika kita bicara tentang keinginan, maka setidaknya ada dua pertanyaan yang seringkali dikaitkan dengan kita. Yaitu pertanyaan pertama adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin mengabulkan keinginan hati kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin mengabulkan keinginan hati kita? Ini adalah pertanyaan yang seringkali ditanyakan dan seringkali dijawab dengan kata amin. Bahwa Tuhan pasti menjawab atau mengabulkan keinginan hati kita. Karena itu banyak hal, banyak pengajaran, banyak kepercayaan yang mengajarkan, percaya saja dah, Tuhan pasti kabulkan. Doa saja dah, pasti Tuhan kabulkan. Beriman saja dah, bahwa Tuhan pasti kabulkan. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang memang itu kepercayaan kita. Tetapi teman-teman, pertanyaan kedua adalah seperti ini. Apakah kita percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu ingin membentuk keinginan hati kita? Jadi kalau pertanyaan pertama itu adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin mengabulkan keinginan hati kita, itu baik. Tetapi pertanyaan kedua yang menjadi dasar adalah apakah kita percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan ingin membentuk. Nah itu kata membentuk itu. Kata membentuk yang seringkali kita sisihkan. Pokoknya keinginan hati. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita ingin Tuhan membentuk keinginan hati kita? Kalau keinginan hati, nanti gambarnya seperti gambar yang pertama. Yaitu keinginan hati bicara tentang ketamakan, keinginan hati bicara tentang keinginan daging. Tetapi ketika Tuhan bentuk, keinginan hati itu berbeda. Nah teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka Tuhan ingin membentuk keinginan hati kita dan kemudian memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan hati kita. Di dalam bagian ini, di dalam Mazmur 37 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu jelas. Dikatakan apa yang diinginkan hatimu akan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi pemazmur berkata, tetapi kamu harus bergembira dalam Tuhan. Teman-teman, kalau nanti kita lihat di dalam ayat yang pertama, itu bicara janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi ini ada perbandingan tuh, ayat yang pertama sama dengan ayat yang keempat setidaknya. Ayat yang pertama bicara tentang ada orang-orang yang dikatakan di sana berbuat jahat, ada orang yang berbuat curang, tapi kehidupannya baik-baik aja. Tetapi kemudian ada orang yang berbuat baik, ada orang yang tidak berbuat curang, jujur, tapi kehidupannya nggak terlalu baik-baik aja. Tetapi kemudian pemazmur berkata, ingat bahwa bukan hanya hasil yang menjadi penekanan, tetapi seberapa kamu itu bergembira dengan Tuhan. Teman-teman, ketika kita bicara tentang keinginan hati, maka kita diperadakan dengan satu kata, yaitu hedoisme. Hedoisme itu seringkali digambarkan sebagai sebuah kesenangan. Dan seringkali orang berkata orang Kristen itu nggak boleh hedon. Nah itu kan bahasa anak-anak muda gitu ya, nggak boleh hedon. Tetapi ada satu pernyataan dari John Piper, dia ngomong gini, bahwa hedonisme sebenarnya baik. Nah ini menarik. Jadi ada orang yang seringkali mengkonsepkan hedonisme itu sesuatu yang tidak baik, tetapi kemudian John Piper bilang gini, bahwa hedonisme itu sebenarnya baik jika Anda mencari jenis kesenangan yang tepat. Dan dia, yaitu John Piper, memperkenalkan gagasan tentang apa yang dia sebut sebagai hedonisme
hedonisme Kristen. Bahwa hidup adalah tentang menemukan kesenangan dan kesenangan Anda di dalam Tuhan. Yang merancang kita untuk dipuaskan di dalam Dia. Jadi John Piper berkata, hedonisme Kristen adalah hedonisme yang menemukan kesenangan hati, keinginan hati, tetapi keinginan hati yang di dalam Tuhan. Yang merancang kita untuk dipuaskan di dalam Tuhan. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka hanya di dalam Kristuslah gambar Allah itu dipulihkan. Gambar pertama tadi adalah gambar Allah yang rusak di dalam diri manusia. Tetapi kemudian karena Kristus, gambar Allah itu, keinginan hati manusia itu dipulihkan. Agar apa? Agar hati kita itu ditata kembali. Agar hati kita, citra Allah dipulihkan di dalam kita. Allah Roh Kudus yang memperbarui hati kita dan mempersatukan hati kita dengan hati Kristus. Itulah regenerasi hati. Regenerasi hati ketika hati kita dibaharui dan hati kita dipersatukan dengan Kristus. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat akan hal ini, maka setidaknya dua hal yang menjadi penekanan pada saat ini. Yang pertama adalah ketika regenerasi hati itu bisa terjadi ketika kita tidak salah tempat ketika bicara tentang keinginan hati. Terkadang kegembiraan atau keinginan hati yang salah tempat. Di dalam ayat yang keempat ini dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Karena yang menjadi masalah mendasar, kebanyakan dari kita miliki adalah kita seringkali mencari kesenangan kita. Itu pada sesuatu selain Allah. Kalau saja kita memikirkan kembali tentang peristiwa di Taman Eden, seperti itu ya. Ketika Allah kasih tahu kepada manusia, semua pohon, semua buah di taman ini boleh kau makan. Segala sesuatu aku taklukkan di bawah kakimu. Itu sesuatu kesenangan loh untuk manusia. Pernah pikirkan enggak? Bahwa segala sesuatu, segala apa dan manusia menjadi wakil Tuhan untuk menguasai segala sesuatu. Tetapi kucuk-kucuk iblis itu datang di dalam ular seperti itu ya. Kemudian iblis bilang gini, enggak kok. Tuhan itu enggak ngomong gitu. Tuhan itu bilang, kamu cuman boleh makan ini. Kalau kau makan ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu kesenangan lagi tuh. Kesenangan dari bukan hanya sebagai sebuah wakil Tuhan untuk menjadi penguasa. Tetapi katakan di sana, kesenangannya lebih lagi yang ditawarkan oleh iblis adalah kamu akan jadi seperti Allah. Nah itu kesalahannya. Sehingga orang seringkali menggambarkan bahwa dosa besar di Eden itu adalah bahwa dia senang akan sesuatu yang lebih daripada Tuhan sendiri. Itu adalah dosa besar. Dan itu adalah akar dari semua dosa yang ada. Menikmati sesuatu yang lain lebih dari Tuhan yang Dia rancangkan untuk kita. Teman-teman, kalau kamu mau mengalami perubahan hati itu, maka kamu nggak boleh untuk menikmati, menaruh hatimu, menaruh kesenangan hatimu selain daripada Tuhan. Kita itu diperadakan pada banyak pilihan kesenangan, bukan? Kita bersyukur kita hidup di zaman ini dengan segala kemudahan. Apapun kita bisa mudah kita akses. Ada orang yang berkata kalau COVID itu terjadi 10 tahun lalu, mungkin rada lebih susah dibandingkan kalau COVID terjadi tahun lalu, seperti itu ya. Kenapa? Kalau 10 tahun lalu dengan teknologi yang tidak terlalu maju, seperti itu ya, dengan akses internet yang tidak terlalu gampang, maka kita kegiatan belajar mengajar aja kita susah. Kalau sekarang kan lumayan gitu ya, kegiatan kuliah, bekerja, sekolah, lumayan. Kita dipenuhi dengan segala hal, segala fasilitas yang lebih baik. Tetapi tantangannya adalah kita diperadakan kepada sebuah tempat, sebuah kondisi yang kalau tidak hati-hati kita menaruh kesenangan kita. Kita menaruh hati kita kepada semuanya itu.
dan tidak kepada Tuhan. Kalau saya tanya, pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa kok hidup tanpa beriman pada Tuhan dengan semua hal yang kita punya? Kalau kita punya segala sesuatu, punya orang tua yang baik, punya kebutuhan cukup, perut kenyang seperti itu ya. Kemudian kita berpikir, kalau tanpa Tuhan pun saya bisa tetap hidup seperti itu ya. Nah, jangan-jangan kalau kita mulai pernah berpikir seperti itu, maka kita sesungguhnya sedang tidak menaruh hati kita kepada Tuhan. Karena itu teman-teman, masalah manusia bukan karena kita mencari kesenangan. Tuhan menciptakan kita untuk kesenangan. Masalahnya adalah kita biasanya berusaha untuk mencarinya di tempat yang salah. Menaruh hati kita di tempat yang salah. Bukan di tempat atau menempatkan pada Tuhan. Kemudian yang kedua, bicara tentang sumber kegembiraan atau sumber kesenangan dari hati itu. Di dalam ayat ini mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Ini memberitahu kita di mana kesenangan pada akhirnya dapat ditemukan, yaitu di dalam Tuhan. Kata Tuhan di dalam bagian ini huruf kapital semua, huruf besar semua. Itu menunjuk kepada YHWH. Tuhan, kalau di dalam Alkitab itu kata aku, itu seringkali dibicarakan di dalam bagian ini. Dan kegembiraan sejati itu ditemukan di dalam Tuhan. Teman-teman, kalau nanti kalian lihat di dalam misalkan Mazmur nomor 4 ayat yang ke-7, kemudian Mazmur nomor 17 ayat yang ke-15, Mazmur 42 ayat 1 dan 2, Mazmur 16 ayat yang ke-11, Mazmur 36 ayat yang ke-8, itu menunjuk kepada di dalam Tuhan. Enggak daripada itu, tidak lebih daripada itu. Karena itu kita bisa dapat bayangkan tentang keajaiban dan kemuliaan yang tidak berkesudahan itu, yang menguasai kita. Itulah yang akan terjadi di dalam ketika kita menaruh hati kita di dalam Tuhan. Teman-teman, Alkitab menjelaskan bahwa sumber kesenangan abadi adalah kehadiran Tuhan sendiri di dalam hidup kita. Karena itu, ketika kita bicara tentang hal ini, maka kita bisa berkata bahwa pembaruan hati bisa terjadi kalau kamu tetap di dalam Tuhan. Taruh di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan. C.S. Lewis di dalam sebuah tulisan The Right of Glory, dia ngomong gini, tampaknya Tuhan menemukan keinginan kita itu terlalu lemah. Kita adalah makhluk setengah hati, bermain-main dengan minuman, dengan seks, pengertian seks menurut saya C.S. Lewis itu seks bebas seperti itu, dan ambisi ketika kegembiraan tak terbatas ditawarkan kepada kita. Dia ngomong gini, seperti anak bodoh yang ingin terus bermain lumpur di daerah kumuh karena dia tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan tawaran liburan di laut. Kita terlalu mudah senang dengan hal-hal yang sementara, tetapi tidak terlalu memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kekal itu di dalam Tuhan. Pada akhirnya Lose ingin memunculkan satu kata, El Shaddai. Teman-teman, lagu El Shaddai itu kan lagu kita sudah hafal seperti itu ya. El Shaddai, tak usah ku takut, Allah peliharaku, Allah menjagaku. Tapi ada satu pengertian El Shaddai yang menarik. Yang dimunculkan oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata bahwa El Shaddai itu punya arti gini, arti Allah yang menyusui. Jadi dia gambarkan bahwa kata syad itu, dari Shaddai itu, yang artinya, dikatakan sebagai kata payudara. Jadi dari akar kata itu menunjukkan bahwa Allah yang menyusui, Allah yang seperti gambaran seorang ibu yang menyusui anaknya, kehidupan baru seorang bayi yang tidak berdaya, yang belum mampu berbuat apa-apa, yang hanya bisa nangis, namun terus mempertahankan kehidupan dan dia butuh nutrisi atau makanan. Dan ketika kita bicara tentang hal ini, bagaimana hatimu dibaharui oleh Tuhan, maka kita bicara bagaimana kamu terus menerima asupan nutrisi yang baik daripada Tuhan. Dan kamu terus dekat dengan Tuhan.
dan kamu terus berkaitan dengan Tuhan, dan kamu terus tinggal di dalam Tuhan, dan kamu tahu kenapa kamu lakukan itu. Karena itu bersifat yang kekal, yang bisa kamu lakukan. Di luar itu, bukan pembaruan hati, tetapi perusakan hati dan kehidupan. Karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah lahir baru oleh Tuhan karena cintanya, kita terus mau berkaitan, berpatokan, dipelihara Tuhan, dibaharui Tuhan. Karena Tuhan mau lakukan itu kepada kita. Teman-teman, menjadi bahan diskusi untuk kita di Zoom nanti adalah 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apa yang menjadi keinginan hati Anda di dalam hidup ini? Yang kedua, seperti apa sukacita yang akan Anda miliki saat keinginan hati Anda didasarkan pada keinginan Tuhan? Kalau saya berdoa, biarlah kita terus mengalami pembaruan hati dengan kita dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami. Bapa, biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang tahu kami anak Tuhan, bukan anak dunia. Kami milik Tuhan, bukan milik dunia. Ketika kami tahu dan menyadari itu, kami terus mengalami pembaharuan hati, yang akhirnya hati kami berpaut kepada Tuhan, hati kami tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, jadikan ini keinginan hati kita yang terdalam, yaitu untuk selalu bersama dengan Tuhan, untuk berada di dekapan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan, aku rela korbanin segalanya cuma buat deket sama Tuhan. Aku rela berikan hidupku supaya aku ada sama-sama dengan Tuhan. Kayak mau menyembah Tuhan, bawa aku lebih tinggi, tarik aku lebih dalam lagi dalam hatimu, sehingga apa yang menjadi keinginan hatiku itu juga menjadi keinginan hatimu. Apa yang ku kehendaki itu adalah kehendakmu. Pimpin hidupku. I just want to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me?
Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yes, I want to give all to be with you. Aku mau ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan ini keinginan hatiku. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I'll surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi biarlah ini menjadi keinginan hati kami. Berada di dekat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Lewat lembah kekelaman aku tahu bahwa Engkau adalah gembalaku. Lewat masa sukacita, lewat masa-masa yang berbahagia, aku tahu Engkau Tuhan juga yang sama-sama berbahagia bersama dengan aku. Jika aku takut, jika aku gentar, aku tahu bahwa Engkau adalah Allah yang damai, yang memberikan hatiku kedamaian yang begitu indah. Asal aku ada bersama-sama dengan Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, pakai hidupku. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hatiku, seluruh jiwa dan ragaku, seluruh pikiranku, hanya untuk Tuhan. And I want to give my all just to be with you, Lord. Thank you Tuhan buat ibadah hari ini.
Kami tahu apa artinya untuk punya keinginan hati yang benar, yaitu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Biar ini kami bawa ke dalam kehidupan kami, jadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita sebentar lagi kita akan masuk ke Zoom after service meeting. Jadi teman-teman bisa masuk melalui link yang tertera dan juga passwordnya, agar kita bisa sama-sama bersekutu dan bisa sharing-sharing juga. Oke, kalau begitu sampai jumpa di Youth Online Service berikutnya. Tuhan memberkati.